Salam tetap sehat. Pernah mendengar istilah TOFI, T-O-F-I, atau pernah mendengar istilah fat fit? Ayo belajar bersama bahwa tampak luar dari seseorang tidak menjadi ukuran baku bahwa kita sehat atau tidak sehat. TOFI atau TOFI adalah kalimat awam bahasa Inggris yang merupakan kepanjangan dari thin outside, fat inside. Di ilmu nutrisi disebut sebagai metabolically obese, normal weight atau MONW, yaitu seseorang dengan indeks massa tubuh normal tetapi dengan persentase lemak tubuh yang tinggi, terutama lemak di dalam rongga perut, di sekitar usus, di sekitar ginjal, liver, dan kemudian di dalam otot-otot dari perut seseorang. Sebaliknya, ada istilah yang disebut dengan fat fit atau gemuk sehat. Atau istilah di ilmu nutrisi disebut sebagai metabolically healthy obese atau MHO. Artinya seseorang dengan indeks massa tubuh gemuk tetapi belum ditemukan kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit terkait dengan penimbunan massa lemak. Tapi perlu dicermati definisinya tadi, yaitu ada kata belum ditemukan. Artinya istilah fat fit adalah istilah yang bersifat temporer karena tetap dianjurkan untuk menurunkan berat badan walaupun secara bertahap. Sebaliknya pada TOFI, walaupun indeks massa tubuh normal, tetapi harus segera menurunkan bukan berat badan tetapi massa lemaknya. Walaupun secara otomatis tentu saja akan terjadi penurunan berat badan. Tetapi penderita TOFI juga dianjurkan untuk segera meningkatkan massa otot agar berat badan tidak jatuh pada kondisi di bawah indeks massa tubuh normal, yaitu 18,5 kg per meter kuadrat. Artinya, penurunan massa lemak pada TOFI harus disertai dengan usaha untuk mempertahankan massa tubuh tetap normal. Dan jalan satu-satunya adalah tentu saja dengan meningkatkan massa otot. Istilah yang paling tepat terkait dengan permasalahan berat badan ini sebenarnya adalah think to fat loss, not weight loss. Karena memang inti masalah berat badan ini ada pada penimbunan jaringan lemak. Sehingga bila seseorang dengan bobot berat badan 100 kg tetapi isinya otot, ya jangan dipermasalahkan. Jadi berat badan tidak selamanya identik dengan massa lemak dan juga sebaliknya. Saat ini sebenarnya ada 4 kriteria obesitas yang sudah diusulkan oleh Lorenzo dan kawan-kawan. Yaitu yang pertama adalah normal weight obese. Yang kedua adalah metabolically obese normal weight atau TOFI yang sedang kita bicarakan. Yang ketiga adalah metabolically healthy obese. Dan yang keempat adalah metabolically unhealthy obese atau yang memiliki risiko tinggi ketika berada dalam kondisi obes. Dari kriteria-kriteria ini yang kita sudah bicarakan dari awal dan sedang kita bicarakan adalah kriteria nomor 2 dan kriteria nomor 3. Sekarang pertanyaannya, mana lebih memiliki risiko kesehatan? TOFI atau fat fit? Kriteria 2 atau kriteria 3? MONW atau MHO? Secara metabolik, TOFI memiliki risiko yang lebih tinggi. Tetapi secara ortopedik, fat fit. Artinya, keduanya memiliki risiko ancaman kesehatan. Tetapi saat ini kita akan fokus pada orang yang merasa memiliki berat badan normal, padahal sebenarnya memiliki risiko penyakit metabolik yang sama dengan orang yang gemuk. Kriteria orang yang dianggap memiliki fenotip TOFI adalah yang pasti indeks massa tubuhnya harus normal. Kemudian disertai dengan pemeriksaan laboratorium gula darah, kolesterol bermasalah. Dan kemudian memiliki riwayat darah tinggi. Tetapi di era modern seperti sekarang dengan adanya pemeriksaan komposisi tubuh, maka ditambahkan dengan hasil pemeriksaan komposisi tubuh di mana persentase jaringan lemak berlebihan atau lemak perutnya itu tinggi atau banyak. Ini adalah contoh alat pengukuran komposisi tubuh yang digunakan di rumah sakit tempat saya bekerja yang dapat mendeteksi kelebihan jaringan lemak atau persentase jaringan lemak yang tidak normal. Jadi intinya, lemaklah yang menjadi fokus permasalahan dalam hal ini. Mengapa lemak berlebihan menjadi masalah? Yang pertama, karena jaringan lemak berlebihan akan menyebabkan terjadinya peradangan secara kronis
Dan zat-zat kimia hasil dari proses peradangan ini, bila dihasilkan secara terus-menerus, akan menyebabkan terjadinya kerusakan dari berbagai fungsi sel. Yang kedua, yaitu jaringan lemak yang berlebihan ini, lama-kelamaan tidak bisa ditampung di depot penyimpanan lemak tubuh yang normal. Dan akhirnya akan disimpan di tempat-tempat yang seharusnya bukan tempat penyimpanan lemak. Misalnya di antara sel-sel liver, sehingga terjadilah fatty liver atau perlemakan hati. Dan akhirnya mengganggu fungsi dari hati atau sel-sel yang lain di dalam tubuh. Yang ketiga, jaringan lemak menghasilkan hormon-hormon tertentu. Dan bila terlalu berlebihan di dalam tubuh, akan meningkatkan produksinya dan kemudian mengganggu keseimbangan fungsi hormon di dalam tubuh. Ketiga kondisi ini akhirnya akan menyebabkan penyakit tidak menular, penyakit jantung, penyakit kanker, kencing manis, penyakit paru kronis, dan lain-lain. Dan juga akan menurunkan daya tahan tubuh, sehingga meningkatkan risiko penyakit menular atau penyakit infeksi. Sebagai kesimpulan, berat badan normal belum berarti sehat. Ingat Tofi, thin outside, fat inside. Dan akhirnya, think to fat loss, not weight loss. Makan dengan bijaksana untuk menurunkan massa lemak Anda. Ayo, makan cerdas.